Kalau misalnya teman-teman itu mungkin terkenal dengan sebutan Abi Boim, ya kan? Seneng dipanggil Abi Boim. Iya. Sekarang seneng. Kalau dulu lo manggil Abi Boim gimana, Bi? Sodako 5.000. Sekolah lah yang menemukan di manakah kelebihan murid ini dan kepandaiannya. Dalam Iya. hal apa? Itu tugas sekolah. Oh, tugasnya Iya. sekolah. Tugas Iya. pendidik itu adalah menemukan jati Iya. diri. Tentu saja bahwa agama Kristen itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Islam. Iya, betul. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Yasha. Kamu tidak bisa mengubah, memberi petunjuk kepada seseorang walaupun kamu dekat cinta kepada orang itu. Tapi semuanya Karena Dari Allah Allah. yang Maha. amin. Oke, welcome to M Podcast. Alright. Kali ini nih San nih. Yo. Kali ini nih kita nih kedatangan bintang tamu lagi nih. Yang super fenomenal kali ini. Fenomenal, bombastis juga. Yoi. Dan ini salah satu apa nih ya? Guru. Bisa dibilang guru favorit. Ya, guru Guru favorit. favorit yang suka dicari-cari nih sama teman-teman gua dulu Ya, di boarding school kita di Mahat Al Zaitun. Oke, Pesantren. langsung kita perkenalkan saja biar semuanya nggak pada penasaran, yaitu Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Saifuddin Ibrahim. Boleh namanya yang sekarang? Saya dikenal Abraham Ben Moses. Abraham Ben Moses. Ben Moses. Ya. Tapi Yoi. kalau misal buat teman-teman ini saya nih Bi, kita panggilnya Abi lah ya. Ya. Atau apa ya enaknya? Ini enggak Abi, kita tetap Oke. panggil Kita Abi. tetap Nggak panggil ada yang Abi. berubah, nggak ada yang Ah. berubah di antara kita. Tapi kalau misalnya teman-teman itu Ya. mungkin terkenal dengan sebutan Abi Boim, ya kan? seneng dipanggil Abi Boim. Iya. Sekarang seneng. Kalau dulu lo manggil Abi Boim gimana, Bi? Sodako 5.000. Setelah sodako 5.000 piting dulu sekali. Piting juga. Piting juga. Diomelin, Diomelin. Yo, Iya, iya. tapi dengan cinta. Dengan cinta. Tapi dengan cinta. Iya. Oke. Nah, Abi ini nih cukup unik ya, dan cukup unik dan banyak mungkin dari teman-teman kita yang dulu di boarding school itu Ya. punya kenangan-kenangan unik nih sama Abi nih. Sebelumnya di momen kali ini nih kita Ya. pengen kayak flashback lagi nih, memori-memori yang lama. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau misalnya saya boleh tahu nih Bi, Ya. gimana sih cerita perjalanan Abi sampai di titik sekarang? Kan katanya nih Abi nih kalau nggak salah yang saya baca di Wikipedia itu, Abi ini lahir waktu itu kalau nggak salah di NTB, di Bima. Di- Ya. Kok bisa perjalanan Abi, boleh cerita sedikit dong dari Bima terus tiba-tiba nyampe Jakarta, terus kenapa tiba-tiba ngajar di Indramayu Di pesantren kayak gitu. Boleh Ya. dong Bi ceritain. Lahir di Bima, kemudian SD sampai SMA di Muhammadiyah Bima, kemudian saya merantau ke Surabaya, Solo. Oh, ke Solo. Dapat Ya. beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah Ya. di Muhammadiyah Solo. Oh gitu, kuliah di Muhammadiyah Solo. Kemudian Abi mengajar di Jepara, dapat jodoh orang Jepara, lahir Iya. 3 anak, Fikri Homeini, Saddam Hussein, Saddam Muammar Hussein, Gaddafi. Muammar Oh, Gaddafi. Namanya tiga-tiganya keren-keren cowok. ya. Laki semua. Laki Laki semua. semua. Namanya keren. Iya. Hmm. Setelah itu merantau ke Jakarta. dan Merantau ke Jakarta. Saya kenal dengan jaringan negara Islam Indonesia. Wih. Wow, mantap. Aduh, serem. Kepleset ini Bi kalau ngebahas itu, Bi. Jangan bahas itu. Oke. Enggak. Oke. Dari situlah Abi kemudian masuk jadi Dewan Guru. Oh, masuk. Itu kira-kira tahun berapa tuh, Bi? 2000 tahun 99. Oh, tahun 99. Angkatan pertama. Angkatan pertama, guru angkatan pertama. Ya, Oh, pas gitu. pertama dibuka sama B.J. Habibie ya. Ya, Oke. B.J. Habibie waktu itu. Kemudian Abi mengajar Al-Quran, sejarah Islam, fikih juga, dan juga bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bahasa Saya Arab. mengajar di situ. Iya. Angkatan pertama itu. Itu tahun 99. Terus 99 tahun 2000. Ya. Kemudian Abi diangkat jadi Dewan Guru Ya. Ma'had Az-Zaitun sebagai Kepala Humas. Kepala Oh, Humas. kepala humas. Oke. Nah, dari situ saya memulai pengabdian saya sebagai guru Ya. dan dedikasi yang tinggi kepada Az-Zaitun Indramayu. Mantap, luar biasa. Dan itu sampai tahun berapa Abi di Mahat Al Zaitun itu? Abi keluar dari Zaitun 2006.
2006. 2006. Bareng sama Oh, kita. Bareng sama kita berarti ya. Sebelum kita sih sebenarnya. Iya. Abi Ibrahim keluar beberapa bulan kita selesai tamat. Oh Ya, iya. Duluan Abi Ibrahim duluan, dia nggak pamit sama kita. Iya. Belum sempat minta maaf. belum sempat minta maaf. Kemudian setelah 2006 Abi memutuskan untuk keluar dari Mahat, itu kegiatan Abi kira-kira apa ya? Kalau misalnya kita boleh tahu nih. Abi langsung jadi Abi langsung pokoknya karena Abi pindah keyakinan. Pindah keyakinan. Pindah keyakinan. Oke. Latar belakangnya sebenarnya moto Ma'had Az-Zaitun itu Ya. mendidik, membangun damai, toleransi, toleransi dan damai. Ya, perdamaian. Sebenarnya diawali dengan bom Bali, kemudian kerusuhan Mei, itu kasihan ya orang-orang ini rumah ibadahnya dibakar, Iya, diejek gitu. dan dihina. Bisa nggak saya jadi berada di tengah-tengah mereka? Jadi sebenarnya hal-hal yang sepele kayak begitu. Oh gitu. Oh, gitu. Yang dilakukan oleh oknum lah ya. Oknum Oke. itu. Hmm. Dan akhirnya saya harus serius menjadi orang Kristen dan sekarang saya jadi pendeta. Oh. Sampai begitu. Oke. Mantap. Ini ya. luar biasa. Berarti emang dari apa ya, tergerak dari hati nurani pengen menjembatani itu tadinya Bi, ya. Iya. Iya. Jadi perdamaian antara ya kalau misalnya kita beda keyakinan pun kita masih bisa hidup rukun dan damai. Iya. Gitu Ya, tadinya. Iya. di situ. Mantap. Boleh. Oke, Ihsan, kita ngebahas ini aja, Bi. apa tuh? Tentang waktu kita di Al Zaitun aja. Iya. Oke. Karena Saya gini, senang. karena audien saya ini lebih banyaknya Al Zaitun. Ya Iya. kan? Dan memori kita tuh banyak sama Abi itu selama saya 6 tahun di sana. Mungkin hiasan-hiasannya itu banyak ketemu sama Abi ya. Iya. Nah, makanya kita mau ini nih, mau callback nih, kira-kira cerita-cerita. Dulu waktu di Mahat Al Zaitun, Abi pasti punya kenangan baik gitu. Apa yang didapat yang kebaikan di Al Zaitun itu pasti ada lah setiap Ya. orang. Saya sendiri juga, semua orang pasti ada yang pernah Ya. tinggal di sana. Kalau Abi boleh diceritakan apa yang hal positif dari Al Zaitun itu, gimana? Semuanya positif. Semuanya. Semuanya. Ya, positif. saya tidak bisa melupakan bagaimana Panji Gumilang juga telah mendidik mental saya. Wow. Dan bagaimana ketertiban di Zaitun itu harus dijaga, Ya. kemudian dedikasi kita harus berikan sepenuhnya, Oh. karena kita harus tulus murni dan tidak di luar daripada kepentingan, yaitu menyiapkan generasi muda Indonesia masa hadapan. Luar Oh, biasa. luar Sami Nawato nanya itu, Benar Sami sekali. Nawato nanya itu nggak dipungkiri gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Tapi kenangan ada nggak Bi kenangan yang nggak Abi yang nggak Abi lupain. terlupakan, Ya. yang nggak terlupakan sama Abi. Ada misalnya satu momen gitu atau ada nggak kira-kira di waktu di pesantren dulu? Ya, saya itu kan guru penuh humoris. Iya. Saya Aduh. saya cerita tentang Abu Nawas Ya. di ruang guru. Oh di Di ruang guru. Gitu. Oke. Di ruang guru, kemudian semuanya itu guru itu tertawa ngakak semua. Oh iya. Datanglah Ustadz Nawawi. Ya. Ketua Dewan Guru nih. Iya, setelah dia tahu bahwa yang membuat mereka ketawa itu gara-gara cerita saya tentang Abu Nawas, Ya. marahlah dia sama saya, Ya. dan saya tidak boleh mengajar selama 3 hari. Mungkin Nabi Nawawinya gini, itu bukan karaktermu gitu. Hah? Gitu kali ya? Nggak bener. Iya, Dewan Guru harus jaga jaim Oh. dengan guru-guru. Lah saya kan nggak menjaga itu semua. Nggak ada jaim-jaim. Guru-guru itu harus menikmati sukacita, senang. Kenapa? Gitu. Karena hidupnya di situ juga sudah susah. Jangan ngomong mereka susah banget hidup di sana, jangan terang-terangan lah, Iya, jangan iya, ulang-ulang terus lah. Jangan bilang kalau misalnya gajinya buat infak semata. Emang digaji. Enggak. By the way gini, kalau pengakuannya nih, Iya. pengakuannya bilang dia humoris, kayak kita seneng gitu ngelihatnya ya. Iya. Ih, dulu mah kesannya kayak malaikat pencabut nyawa. Buat kita santri tuh kayak gitu, Bi. Kayak gitu. Abi ini kenapa sih jadi serem di mata kita tuh kenapa? Iya. Maksudnya gini, Bi. Kenapa Abi membranding diri Abi dulu Di santri lo di gitu. santri, Abi tuh kayak image-nya kayak
menyeramkan, kayak apa, galak kayak gitu. Kenapa? Kalau murid-murid yang memang jauh dari saya Ya. pasti menganggap seperti itu. Tapi gitu. ada beberapa murid-murid yang dekat. Ya. Angkatan pertama misalnya Siapa? banyak sekarang. Contohnya Denny sampai sekarang masih berteman baik dengan Abi. Bahkan Oh, gitu. kalau Idul Fitri dia datang. Kalau Ya. kita adakan liburan bersama. Oh gitu. Abi nggak ngasih alamatnya sama kita juga bakal datang kalau Abi kasih alamatnya. Masuk. Kenapa? Takut ya? Takut digebukin, dibalas sama anak-anak murid saya. jadi dulu kesannya nih Abi Ibrahim ini kayak dia itu punya SIM. Jadi di pesantren kita itu nggak boleh yang namanya kekerasan fisik sama sekali, guru tuh nggak boleh. Iya, betul. Jadi betul. guru itu sampai kekerasan fisik itu bisa langsung dikeluarin atau didenda atau macam-macam lah, dihukum Iya, lah sama betul. pimpinan di sana. Sama pimpinan. Tapi ini orang satu, Abi Ibrahim ini, Heeh. dia kayak punya SIM gitu sama Syekh tuh, diumumin tuh di masjid kalau ini Iya, boleh. bener banget. Boleh, Diumumin. boleh ngepiting, Boleh mukul. boleh smackdown. Kokil men. Iya, dia punya surat izin memukul. Pakai sejadah, pakai peci, kadang-kadang pakai buku yang dibawa di sepedanya. Tok! Ah, lagi jalan, kalau dulu kalau nggak salah nih Bi, kejadian lucu ya. Itu ada di teman saya gitu. Teman saya di depan saya itu kan kalau kita dulu jalan harus berdua-berdua kan, Iya. kanan dan kiri. Iya. Set, Abi kan di tengah-tengah nih pakai sepeda nih. Iya. Set, di teman saya jalan sendirian. Abi waktu itu nggak tahu bawa buku apa. Pasangan ente mana? Dia ke pinggir, palanya kena ketok. Pasangan ente mana? Ke pinggir dia kena mentok, nungguin yang jalan sendirian. Karena Abi di pojok terus ngeliatin kayak gini, orangnya nggak berani jalan. Kalau gue ada tuh anak angkatan 3 kecil gitu. Heeh. Nggak tahu indisiplinernya apa di kantin gitu. Apa? Ini kayak abinya pulang dari masjid kayaknya, Heeh. dari kantin umum nih anak indisipliner. Heeh. Jadi kita mau ke asrama, Ya. dirangkul begini. Sambil jalan. Heeh. Sambil Jadi jalan. kayak kerbau enak sih ditarikin ini begini deh. Jadi leher doang gitu. Iya. Tapi uniknya Bi ya, uniknya Abi punya ini nggak ya, punya kalau masing-masing angkatan itu kan karakternya beda-beda nih Bi ya. Iya. Iya. Dan mungkin Abi udah pernah ngajar semuanya nggak? Semua angkatan Abi udah pernah ngajar. Sampai angkatan keempat waktu itu. Oh, sampai angkatan Angkatan keempat. keempat, kayak gitu. Menurut Abi, angkatan yang paling unik itu kira-kira yang mana karakternya? Kan mereka masing-masing beda-beda nih. Ya, angkatan pertama itu mereka serius dan Serius. bagus-bagus juga. Mendidik mereka nggak terlalu susah. Nggak Oh, terlalu gitu. susah. Karena waktu itu sedikit. Kemudian angkatan kedua, angkatan Iya. kalian ini, Iya, iya. saya juga mendidik, Heeh. mengajar beberapa kelas Heeh. Iya. setiap minggu itu. Ya. Dan saya hanya mengajar yang paling pinter, kemudian kelas tengah, kelas C, dan kelas yang paling susah. Paling Artinya susah. F, yang ya. nilainya paling rendah. Iya, paling susah dia. Iya. Dia apa ya namanya? Bandel. Mereka nggak bandel sih. Iya. Kadang taat gitu. Mereka udah belajar, cuma emang nggak masuk. Gimana? Bukan bidang dia. Iya. Ada bidang buat mereka itu. Sekarang kalau di Eropa udah kepake. Apa? Buat ngetes kasur gitu. Buat dia bisa tidur nggak di kasur itu. Oh, selama-lama. gitu. Seharusnya anak-anak yang Abi maksud tadi itu. Iya. Iya. Profesinya tuh jadi tukang tidur yang Iya, ngetes iya, kasur iya. gitu. Makanya sistem pendidikan kita yang kita terapkan di Zaitun itu, Ya. yang pintar kakinya kita latih kakinya. Ya. Yang pintar mulutnya kita latih mulutnya. Ya. Yang pintar rasa, mungkin dia itu penulis Ya. atau dia itu Difasilitasi lah ya. difasilitasi. Yang seniman, yang Ya. wartawan kita siapkan jadi Ya. wartawan. Abi juga guru wartawan, guru jurnalistik waktu itu. Oh iya betul. Serba bisa men. Iya, Iya. jangan dipaksakan tadi kelas F untuk sekolah pinter. Ya. Tapi paksakan untuk belajar bagaimana menggerakkan tangan dan kaki. Ya. Sekali tendang bola itu 1 miliar. Itu. Oh. Ya. Itu lebih berharga. Ya. Itu konsep awalnya Awal kita membangun Zaitun itu. Zaitun itu Ya, seperti itu itu. ya. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu. Iya. Iya. Agak perubahan ternyata Bia. Kayak kecewa gitu. Iya. Tapi lanjut lagi. Tadi kan kita ngebahas angkatan 2. Angkatan 3 menurut Abi gimana nih karakternya? Kalau Angkatan ketiga ini unik juga. uniknya, Uh-huh. pokoknya angkatan ini kalau kita
arahkan bagus, itu akan bagus. Tapi kalau bandelnya ini, makanya guru-guru yang rajin untuk mengawas anak itu susah. Diajak bersama. Oh gitu. Para guru ini karena ya guru juga nggak sama, disiplinnya nggak sama. Padahal kita menginginkan bahwa manusia ini harus kita didik sebaik mungkin untuk menemukan jati dirinya, karakternya ya. Iya, sekolahlah yang menemukan di manakah kelebihan murid ini dan kepandaiannya dalam hal apa. Itu tugas sekolah. Oh, tugasnya sekolah. Tugas pendidik itu adalah menemukan jati diri. Nah, kebanyakan sekolah di Indonesia ini tidak mampu menemukan jati diri orang ini. Yang dipuji adalah yang pintar otaknya. Tok itu di situ kesalahan aja. di dalam Tok di pendidikan. situ ya. Iya, berhenti di situ. Kalau nilainya bagus, itu bagus anak itu. Padahal ada orang yang pintar hati, pintar otaknya, pintar kaki tangannya ini. Itu yang harus diasah, ditemukan oleh sebuah pendidikan. Sehingga manusia Indonesia ke depan adalah manusia yang segala lini kehidupan mampu bersaing dengan dunia dan negara-negara maju. Luar biasa. Iya sih, emang harusnya kayak gitu ya, Bi. Dan uniknya tuh pendidikannya yang kalau misalnya saya lihat sekarang gitu, misalnya kayak misalnya ada nih, contohnya Melki punya anak nih, Melki punya anaknya cowok, terus nilainya semuanya bagus, ternyata matematikanya itu jelek gitu. Justru orang tuanya hari ini tuh mereka ngedatengin guru private matematik biar ngedongkrak nilainya. Ya, kalau misalnya saya berpikirnya kenapa nggak didatangkan guru private yang buat ngedongkrak nilai yang bagus, misalnya bahasa Inggrisnya bagus, didongkrak private-nya biar jadi spesial kayak gitu. Biar dia jadi spesial, dan gitu mungkin dulu maksudnya. Itu maksud kita. Maksudnya Al Zaitun mungkin dulu seperti Zaitun itu mau membangun seperti itu, tetapi mungkin kehilangan arah. Oh iya. Oke. San, punya pertanyaan apa lagi nih, San? Balik lagi ke tadi ke Abi yang malaikat pencabut nyawa. Maksudnya itu gini, mungkin Abi ingat gak setiap santri kayak gitu yang Abi smackdown kayak gitu, ingat gak? Udah lupa. Saya lupa. Banyak ya? Enggak ada yang paling berkesan nggak? Yang mungkin dia ada perlawanan, ya kan? Atau mungkin nangis sampai ngadu ke orang tuanya nyamperin atau apa kayak gitu. Pernah ada yang berkesan nggak? Ada yang murid lapor ke orang tuanya, kemudian bawa pengacara ke sini. Oh iya. Ke Zaitun. Oh gitu. Ini lucu nih. Angkatan ketiga kayaknya. Oh, angkatan ketiga. Saya bilang panggil bapakmu dan ibumu, orang tuamu. Saya bisa gulung kayak kertas ini, terus saya buang tuh. Dilaporkanlah ke orang tuanya. Nanti bapak akan digulung sama Abi Ibrahim. Kayak gitu. Seperti melempar kertas ini katanya. Datang benar dengan pengacaranya. Lalu setelah ketemu saya, ya berubah total bahwa Abi Ibrahim itu orangnya baik. Gimana itu caranya bisa kayak gitu? Gimana caranya, Bi? Ya saya tetap menghormati sebagai orang tua santri. Dan saya nggak ingat kalau murid ini pernah melakukan pelanggaran di mata saya. Gitu. Ya saya lupa semua. Kenapa? Intinya saya mengajar dan mendidik orang, melatihnya gitu. Iya. Karena pengalaman apapun yang kita alami di sekolah itu pasti berkesannya di belakang hari. Berkesannya di belakang hari. Baik buruknya itu adalah pembentukan pribadi manusia. Sehingga dia menemukan jati dirinya, dia akan begini dan begini. Bahkan nanti dia akan melatih anaknya dan keluarganya, mendidiknya semua. Jadi pendidikan itu adalah tempat di mana orang menemukan jati dirinya. Dan guru jangan sampai ada yang dendam kepada murid atau benci karena muridnya. Dia tetaplah walaupun memberikan sanksi itu dengan hati yang tulus. Dan itu yang saya rasakan, sehingga saya tidak pernah menyimpan dendam walaupun saya mungkin keras atau kasar sekalipun gitu.
pasti karena cinta, karena pengen mendidik generasi yang lebih baik gitu ya. Generasi yang lebih baik. Mungkin teman-teman saya ini nggak ada, mungkin sebagiannya nggak ngerti kalau itu adalah prosesnya gitu. Itu kan proses kan kayak gitu, dan dia nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata selama ini dulu Abi itu ngeginiin kita untuk kita agar lebih bagus gitu. Tapi kan ada aja yang mungkin kayak tadi nih kita ada temen di sini namanya Sukowi gitu, ngingetin gitu kayak kasusnya Ade Firman Hakim gitu. Orang-orang yang pernah kena bully kayak gitu. Mungkin mereka waktu sama Abi itu pernah dianggap Abi ngebully itu, Abi ada mau ngerasa bersalah nggak kayak gitu? Saya tetap di ingatan saya sekarang saya tetap minta maaf sama mereka. Dan ampuni saya kalau memang bersalah. Kalau saya pernah merugikan, saya ganti 4 kali lipat. Tuh, 4 kali lipat guys. Jangan lupa loh, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kalau dulu infaknya 5.000, berarti sekarang 20.000. Satu main lagi dong. Enggak, duit 5.000-nya nggak masuk ke kantongnya, tenang aja. Duitnya nggak dulu nggak masuk kantong, Bi? Semua uang sodako karena menyebut dan memanggil nama Abi Boim itu masuknya ke yayasan. Masuknya gitu disetor oleh 130 waktu 130 disetor ke atas semua ya. Ke store semua. Jadi nggak ada tuh Abi Boim ngambil duit ngumpulin buat dia makan sendiri itu nggak ada. Wah, enakan saya dong. Tapi bagaimanapun masa-masa pendidikan SMP, SMA itu adalah masa-masa di mana anak itu bandel dan nakal. Emang itu sangat fasenya gitu, Bi ya? Fasenya seperti itu. Oh gitu. Tetapi anak-anak SD itu adalah fase di mana sekolah itu begitu indah. Nah begitu SMP sering berantem. Emang SMA berantem. Jadi kalau kami dulu waktu pertama masuk setiap hari ada yang berantem itu biasa aja. Emang lumrah berarti, Bi ya. Tapi gimana cara nyamain persepsi itu di guru-guru? Kan nggak semuanya juga berpikir yang sama dong, sama kayak Abi gitu. Iya, guru kan sudah belajar ilmu keguruan, ilmu psikologi. Perkembangan SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu semua dipelajari. Menerapkannya itu susah, walaupun dia sekolah keguruan sekalipun, dia nggak punya bakat guru. Ada yang nggak sekolah guru tapi bakat pinter dia bakat guru. Mengayominya bagus. Sama nih kayak teman saya nih yang cewek nih. Dia nggak sekolah guru tapi punya bakat jadi guru, Bi. Nih Melki ini, cuman kelakuannya agak minus. Iya. Dosen dia. Dia dosen. Nggak ada yang nyangka kalau dia dosen. Tapi kalau misal boleh cerita-cerita sedikit nih, Bi. Saya mungkin punya kenangan unik nih sama Abi nih ya. Apa? Saya punya kenangan unik sama Abi. Dulu kebetulan saya itu wali kamarnya Abi Fatur Rahman. Abi Fatur Rahman, dan saya masuk kamar basket. Nah waktu itu tuh Abi Fatur Rahman ini kan cukup deket banget sama kita gitu, bondingnya tuh enak banget. Kita tuh di kamar itu ada pemanas air yang jelas-jelas nggak boleh kan, ada setrikaan, jelas-jelas nggak boleh. Kita boleh nyuci sama dia juga. Ya udah kita ini tiba-tiba malam-malam Abi Ibrahim ini, kalau disebut saja dengan panggilan akrabnya Abi Boim ini, keliling-keliling sweeping. Astagfirullahaladzim, muncrat coy. Sekeliling-keliling lah sweeping asrama, Bi. Keliling sweeping. Nah, Abi Fatur Rahman itu biasa, kebagian dia jaga, dia juga dia ikutan jaga di depan jendela. Jadi yang teman lagi nyetrika di kamar mandi sama yang ada yang lagi manasin air. Set udah kesel. Iya, udah muka Abinya kesel. Abinya sweeping. Pas masuk kamar gua, Abi Fatur Rahman bilang, ada Boim. Oh, langsung pada persiapan kan, siap. Nah, ditutupin lah itu tuh pemanas itu pakai kardus. Disangkanya Abi kan cuma lewat gitu. Ternyata gimana saat Abi gitu. Abi Ibrahim masuk ngeliatin. Kita nggak ada yang di meja belajar. Waktu itu jam 8, Bi. Harusnya kan di meja belajar. Ini gimana kok nggak ada yang belajar ini? Yang gua masih anak basket pakai baju ketek, gini-gini sama Abi Boim. Belajar. Ngapain belajar? Itu ada namanya satu teman saya yang lagi manasin air, namanya Arif Penyu namanya, Bi. Karena panik Abi masuk, itu pemanas air dicabut sama dia, cetar, itu kan masih manasin air, Bi. Dicabut sama dia, langsung dimasukin kantong belakang.
dimasukin sama dia ke kantong belakang. Set. Terus sambil ini dia loncat-loncat. Mungkin pemanas itu nempel di pantatnya dia karena panas dia dan panik. Dia gini-gini. Kamu udah belajar? Iya Bi, mau duduk tapi susah karena pemanas di belakang. Akhirnya duduk miring gini. Terus Abi kan dengan gaya Abi ngeliatin ini. Iya, gini kan? Iya. Gigit bibir bawah gitu ya. Habis itu keluar. Habis Abi bawain keluar, ceder. Itu anak-anak masuk lagi ke dalam kan, ceder. Ari penyok macam itu. Kampret bawain itu, masuk ke bilang-bilang. Kenapa emang? Gue panas gue masukin kantong. Suruh siapa lo masukin ke belakang? Pas dilihat tau nggak? Pantatnya itu melepuh. Kena lilitan itu loh, Bi. Karena kaget. Itu maksudnya kayak gitu. Karena sosok Abi yang kayak menakutkan dan menyeramkan. Karena kita kena indisipliner. Jadi dia udah panik duluan. Pemanas nggak pakai didingin-dinginin, langsung masuk ke kantong belakang. itu pengalaman saya paling seru karena saya ngelihat teman saya itu menyiksa dirinya sendiri di situ. Kalau gua nggak. Tapi kan saya nggak salah. Iya, Abi sebenarnya nggak ada salah. Tugas. Cuman mimik muka Abi itu kayak menyeramkan masuk. Cuman gini doang, padahal nggak ada ngomong gitu. Udah. Itu kalau santri cuy. Ya. Kalau santri kenal. Iya. Yang parahnya lagi apa coba? Apa? Dulu kan kita tanding bola tuh malam Jumat. Tanding Iya. bolanya sampai sama orang kampung sekitar gitu ya. Iya. Dulu ya kan. Habis itu mereka yang coba untuk yang kalah terus gitu. Yang kayak supporternya itu coba bikin keributan dulu. Kayak udah mulai lempar-lempar kayak gitu di sana. Iya. Datang dong di bawah tribun berdiri begini dong rapi. Padahal kan orang kampung itu kagak kenal sama ini orang ya. Makanya kata gua ini orang punya santet atau apa gitu. Abi punya? Punya pegangan apa gitu sih? Hah? Enggak. Tapi Cuman kenapa ya? memberanikan diri aja waktu itu Bi ya. Hah? Itu kan orang supporter tuh, orang dari kampung mana tuh, Mekarjaya apa ya kayak gitu ya kan, main bola ke situ. Mereka tuh udah mulai ngeprovokasi, ngelempar botol kayak gitu. Sedangkan kita di sana nggak pernah ada keributan kayak gitu, nggak ada gitu kan. Ini dia datang di bawah tribun cuma berdiri begini dong. Wih, langsung kalem, Duduk lagi, duduk semua. rapi. Padahal kan ibaratnya kalau kita kan kenal emang dia ini kan orang kampung itu nggak kenal. Nggak kenal karakter Iya. Abi. Kata gue ini orang punya santet ini, punya pegangan gitu. Nggak ada tapi nggak ada. Wah. Tapi sampai akhirnya Abi sekarang pindah keyakinan itu tahun 2000 berapa? 2006 ya. 2006. Maret 2006 Abi sudah pindah keyakinan. Maret 2006 Abi sudah pindah keyakinan. Sekarang kegiatannya ngajar. Abi bisa seminar, mengajar, kemudian khutbah juga. Oke. Di gereja-gereja yang mengundang. Oke, gitu. Enggak tetap berarti ya. Enggak Oke. tetap. Sebelum itu Abi biasa sebulan di luar negeri, sebulan di dalam negeri. Oh gitu. Oh sekarang. gitu. Wow. Wah, keren Jam banget. terbangnya udah ini ya. Beberapa murid dari Malaysia pernah ketemu juga di bandara di Iya. di Keke Kinabalu gitu. Oh gitu. Pernah. Kalau misalnya boleh ngobrol sedikit Bi. Apa ya? Seberapa yakin waktu itu Abi memutuskan Titik baliknya itu titik gitu balik apa? Abi memutuskan kayak oke, gua convert ke agama ini. Apa yang membuat itu? Kan nggak mungkin trigger kecil yang kayak Abi bilang itu. Pasti ada titik baliknya atau titik gua fix, gua harus pindah gitu. Ya, karena sebenarnya baca Alkitab. Oh, baca Alkitab itu kemudian Abi banding-bandingkan. Dulu memang Abi sekolah di Usuluddin, perbandingan agama. Jadi semua agama dipelajari, Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu pelajari. Skripsi Abi dulu kedudukan wanita dalam Islam dan Kristen. Skripsinya. Skripsi. Tentu saja bahwa agama Kristen itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Islam. Iya, betul. Di dalam skripsi itu. Dan karena judul skripsi yang bombastis seperti itu, Abi lah yang paling banyak di hampir 2 jam. 2 jam di sidang skripsi. Tapi Abi pertahankan semuanya dan berhasil. Hmm. Berjalannya waktu banyak
kasus-kasus intolerance itu membuat saya melirik untuk menjadi orang Kristen gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Artinya Abi anggap bahwa pindah agama ini ya seperti hanya seperti bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah menyiapkan menu gitu. Kita boleh dong makan yang pedas ataupun yang asam, manis asin, dan gitu. sebagainya. Oke. Gitu. Tapi yang membuat Abi akhirnya serius belajar terus. Saya harus menjadi orang yang capable di dalam mengikuti ajaran ini dan saya tidak main-main gitu. Oke. Dan nggak sampai 3 tahun Abi sudah menjadi pendeta. Oh, gitu. Nggak sampai 3 tahun. Nggak Karena By the way, Abi pernah berpikir nggak kayak gini? Kalau saya berpikirnya ibaratnya kalau oknum tertentu melakukan hal yang saya nggak setuju gitu, yang misalnya di Islam kayak gitu, jadi kayak orang yang kayak teroris gitu, saya nggak setuju kayak gitu. Saya nganggap itu ya udah itu itu oknum gitu, atau pilihannya dia. Islam itu nggak ngajarin kayak yang saya pahamin nggak kayak dia gitu. Nah Islam yang saya mungkin ada yang lain lagi gitu, grup yang lain lagi kan firqohnya kan macam-macam tuh di Islam itu kan. Itu Abi nggak pernah berpikir kayak gitu, maksudnya sesuai dengan pemahaman Abi tentang Islam yang Abi belajar apalagi dari Muhammadiyah gitu, kecilnya gitu. Saya memang berpikir seperti itu juga, tetapi saya kembalikan lagi, kenapa kok mereka begitu tega misalnya bom Bali semaunya seperti itu? Oke, itu tafsiran mereka gitu. Tetapi akhirnya saya kembalikan bahwa terorisme tidak akan berhenti gitu. Sampai mereka berhenti untuk membaca ayat-ayat tertentu ini gitu. Misalnya bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka di dalam itu gitu. Tetapi akhirnya kan saya saya harus menjadi orang Kristen untuk menjadi pengacara dalam Kristen dengan cara saya. Itu jadinya. Karena mungkin bentar. By the way, Abinya ngomong tadi yang masalah bunuh lah saya itu mungkin dikit ya. Mungkin itu kan ada itu arti, tapi kan selalu ada maksud gitu dalam Al-Quran, maksudnya konteksnya pasti ada gitu. Nggak bisa juga semua orang harus dibunuh kan di Islam itu kan pasti ada konteksnya gitu. Ayat itu juga selalu ada konteksnya gitu. ISIS mengambilnya dan mengambilnya sebagai pedoman. ISIS itu kerinduan mereka adalah membangun kembali khilafah, sehingga memang harus diperjuangkan dengan cara awal Islam dibangun waktu itu. Tafsiran mereka begitu Tafsiran mereka begitu. Gitu. Kalau nggak salah ini Abi ini dulu juga pernah nulis suatu tulisan di majalah waktu seingat saya waktu saya masih di pesantren. Abi berdebat soal perbedaan agama gitu dari sudut pandang Kristen dan sudut pandang itu. Kalau nggak salah di majalah apa ya, Garda ya, apa ya? Dulu kan. Lupa. Ya. Nah, gimana? Dulu kan Abi berdebat untuk mempertahankan agama yang Abi anut gitu. Nah, gimana kira-kira statement Abi ketika misalnya ada otomatis kan ada kayak hujatan, cacian, gimana? Kok nggak ibaratnya apa yang diomongin dulu kok nggak sesuai nih. Nah, itu kira-kira Abi gimana tuh cara nanggepinnya? Ya memang terasa waktu Abi masih baru-baru convert. Ya terasa semuanya dan Abi mengatakan bahwa Kristen itu agama penjajah dan sebagainya. Dan setelah saya telusuri sejarahnya juga, akhirnya mereda sendiri gitu. Bahkan menjadi imun bagi saya untuk tetap berada di dalam keyakinan yang baru ini. Oh gitu. Jadi kayak tapi saya setelah nonton saya nonton beberapa kali video Abi karena viral kayak gitu. Jadi saya penasaran nih Abi Ibrahim ngomong apa sih sekarang kayak gitu. Kalau saya perhatiin nih, dulu Abi juga sering di depan kita kan ngajar kita kayak gitu apa. Itu nggak ada yang beda men. Apa yang dia sampaikan gitu tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang apa gitu, sama dia nyampein di depan jemaah itu kayak nggak ada bedanya. Tahu nggak yang membedain apa? Referensinya aja. Yang tadinya ngambil dari ayat Al-Quran, dia sekarang
Ngambilnya dari Alkitab, keyakinannya kayak gitu. Ini kok orang nggak ada ininya gitu. Penyampaiannya mungkinnya nggak ada yang gitu. Gitu. Tapi balik lagi ke ini Bi, tadi otomatis kan banyak haters, banyak yang menghujat Abi dari sisi kayak misalnya keluarga terdekat, bahkan mungkin dari circle Abi banyak yang mengalukan penolakan, kok lu udah belajar kayak gini-gini, terus gimana? Abi nanggepinnya gimana itu? Kalau yang mengutuk saya 260 juta Indonesia ini, katakanlah mungkin yang Kristen itu 20%. 20% gitu. Berarti Abi dikutuk oleh 200 juta orang. 200 juta orang. Nah, dikutuk. Tetapi saya tetap bertahan bahwa semuanya itu adalah jalan hidup saya. Dan saya tidak boleh goyah sedikit pun. Yang kita inginkan adalah bagaimana Indonesia toleransi dan damai hidupnya. Mereka boleh hidup dimanapun, walaupun keturunan suku dan bagaimanapun itu tetap di Indonesia. Siapa yang lahir di Indonesia, dia harus dapat paspor Indonesia. Betul. Gitu. Dan kita tidak bisa memilih. Ahok umpama. Ahok itu Chinese, dia tidak bisa memilih untuk lahir jadi orang Aceh kayak saya gitu. Iya, nggak bisa. Dan itu semuanya kita lahir bukan keinginan kita dan bukan keinginan orang tua kita. Banyak orang kepingin punya anak mandul sampai matinya, nggak punya kan? Iya benar. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita ada di Indonesia ini adalah rencana Tuhan. Supaya membangun hidup toleransi dan damai. Apa yang orang mau lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada dia. Kalau kamu mau dipukul, pukul dulu dia, nanti dibalas. Kalau kamu mau dia baik sama kamu, kamu harus baik dulu sama dia. Nah, itu maksudnya. Begitu ya? Iya. Oke. Jadi mungkin pada intinya kita kasih clue aja kali. Jadi kurang lebihnya kayak gini. Gue lupa closing. Agak-agak error nih. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa meminta dia lahir dari siapa, dari keluarga bagaimana, agama apa yang dia anut. Tapi manusia itu bisa mati mereka dengan keadaan baik, menjadi orang baik. Dia bisa mati dengan pilihannya dia. Dia mau pilih jadi apa? Dia jadi apa? Gitu. Mau menganut agama apa? Jalannya kayak gimana? Betul Abi? Benar sekali. Yang penting kami nih di sini spesial M-Podcast berharap akan terjalin silaturahmi yang baik ke depan kayak gitu. Kita nggak suka lah yang itu kan pilihan Abi. Kita nggak suka sama yang karena gini lah intinya Allah itu kalau Allah mau dalam sekejap Allah bisa ngerubah semua orang di muka bumi ini menjadi Islam. Saya, Tio dan teman-teman saya nggak punya hak kapasitas apapun, nggak punya, karena itu semuanya menjadi hak Allah untuk merubah hati orang. Hidayah itu Allah yang punya, bukan saya, bukan teman-teman saya, dan bukan orang apapun. Ya kan? Kalau Abi dulu mengajar innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada seseorang walaupun kamu dekat cinta kepada orang itu. Tapi semuanya karena Allah yang Maha Kuasa. Jadi perbedaan itu tidak berpengaruh kepada kita akrab tetap silaturahmi itu nggak ada. Mungkin pesan-pesan terakhir ada nggak dari Abi mau sampein buat teman-teman atau penonton-penontonnya M-Podcast nih Abi? Terutama anak-anak saya dari Ma'had Az-Zaitun mungkin pernah sakit hati dengan saya, ampuni dan maafkan saya. Kalau ada hal-hal yang saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat. 4 kali lipat tuh ya? Dengan segala konsekuensi cinta saya kepada kalian. Saya berharap bahwa kalian tidak membenci apapun orang itu dan casingnya apapun, tetapi lihatlah di dalamnya itu bahwa kita adalah orang Indonesia yang sama-sama cinta kepada negara ini dan kita harus mencatatkan tinta emas
bahwa kita generasi ini mempunyai cerita indah bagi anak-anak kita, cucu kita yang akan datang. Betul sekali. Terima kasih banyak. Tapi Abi, nanti kita sosial media Abi boleh kita tulis ya di bawah ini? Boleh. Ada sosial medianya? Ada. Oh siap. Ada kayak Instagram atau Facebook atau apa. Boleh kita share ya? Boleh. Jadi buat teman-teman yang mau ngejalin silaturahmi sama Abi Boim. Ya boleh langsung yang punya kenangan-kenangan unik silakan juga ngubungin beliau karena beliau terbuka banget mau silaturahmi mau diskusi apapun boleh terbuka banget gitu. Buktikan kalau kita ini benar-benar lulusan pesantren, kita nggak diajarkan kebencian dan kita nggak diajarkan apalagi berkata kotor apa macam-macam karena kita di pesantren diajarkan toleransi dan akhlakul karimah kepada siapapun. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih dan let's go. Close. Jangan